Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak hebat. Pergi ke pasar membeli batik, jangan lupa pula beli durian. Duhai murid-muridku yang tampan dan cantik, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat ya nak ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 4, sehat itu penting. Subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Pembelajaran 1. Anak-anak, tujuan pembelajaran ini yang pertama adalah kalian diharapkan setelah menonton video ini dapat mengidentifikasi berbagai macam penyakit yang mempengaruhi organ peredaran darah manusia. Yang kedua, setelah menonton video, diharapkan kalian dapat menentukan cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia dengan tepat. Yang ketiga, setelah menonton video ini, diharapkan kalian dapat mempresentasikan berbagai macam gangguan organ peredaran darah manusia. Yang keempat, dengan kegiatan membaca pantun, kalian dapat menganalisis isi pantun. Dengan mempelajari tema kesehatan, kalian dapat membuat pantun dan membacakannya sesuai dengan lafal dan intonasi yang tepat. Anak-anak, kemarin kan kita sudah mempelajari macam-macam pantun kan? Kalian pasti masih ingat kan? Ada pantun nasihat, pantun jenaka, pantun teka-teki dan lain sebagainya. Jadi nanti kalian di sini juga akan membuat pantun ya nak ya, tentang kesehatan. Nah, kalian juga kemarin itu sudah mempelajari organ peredaran darah manusia ya nak ya. Organ peredaran darah manusia itu ada dua kan, pembuluh darah dan jantung. Nah, peredaran darah ini sangat erat kaitannya dengan jantung. Nah, jadi semakin baik kondisi jantung kita, maka peredaran darah di dalam tubuh kita juga semakin baik nak. Namun demikian, tidak semua manusia itu mempunyai kondisi peredaran darah yang normal dan dapat berfungsi dengan baik. Ada beberapa orang yang memiliki kelainan dan juga penyakit yang berhubungan dengan peredaran darah manusia. Nah, macam-macam gangguan pada organ peredaran darah manusia ya nak ya. Yang pertama di sini ada anemia, rendahnya kandungan hemoglobin pada darah. Gambarnya seperti di bawah ini ya nak ya. Ketika kita mengalami anemia, hemoglobinnya sedikit, tetapi ketika normal, hemoglobinnya banyak ya nak ya. Kemudian ada juga hipotensi. Hipotensi atau tekanan darah rendah ya nak ya. Ini adalah kebalikan dari hipertensi nak. Jadi kalau hipotensi itu tekanan darah rendah, kalau hipertensi ini tekanan darah tinggi. Dari mana kita tahu bahwa tekanan darah kita tinggi atau rendah? Itu dengan cara menggunakan alat tensi. Nah, kita ditensi kemudian kita tahu. Normalnya untuk orang dewasa itu nah 90 sampai 60 mm raksa sampai 120 per 80 mm raksa. Jika di bawah itu tekanannya berarti kita mengalami hipotensi, tetapi ketika di atas itu kita mengalami hipertensi. Kemudian kelainan yang keempat adalah kanker darah nak atau leukemia. Ini disebabkan sel darah putih memperbanyak diri sehingga sel darah merah semakin sedikit nak. Nah, gambarnya seperti di samping ini ya nak ya. Sel darah jika mengalami leukemia, sel darah merahnya
jumlahnya sedikit tetapi sel darah putihnya banyak ya nak ya. Kemudian yang keempat adalah jantung koroner atau penumpukan lemak darah pada arteri koronaria. Nah, gambarnya juga seperti yang di samping ini ya nak ya. Ketika normal tidak ada kuning-kuningnya, jadi kuning-kuning itu adalah penumpukan lemak. Nah, tapi ketika kita mengalami penyumbatan lemak yang disebut juga jantung koroner, itu seperti yang di bawah ya nak ya. Lalu bagaimana nak cara memelihara agar organ peredaran darah manusia itu selalu sehat? Yang pertama caranya seperti ini nak, berolahraga secara teratur. Olahraganya apa? Olahraganya bebas ya nak ya, sesuai dengan kegemaran kita ya nak ya. Sepak bola, berlari, badminton, renang, voli dan sebagainya ya nak ya. Jadi jika kalian mempunyai kegemaran berolahraga harus dilanjutkan ya nak ya, dilanjutkan sampai tua secara teratur. Kemudian yang kedua adalah tidur yang cukup. Nah, tidur yang cukup itu berapa jam nak? 8 jam ya nak ya. Kemudian yang ketiga, atur pola makan. Kalau waktunya makan ya harus makan ya nak ya. Waktunya sarapan, waktunya makan siang, waktunya makan sore, ya kita harus makan gitu. Dan juga makan dengan makanan tentunya makanan yang bergizi ya nak ya. 4 sehat, 5 sempurna ya nak ya. Apalagi sekarang ya nak ya, sedang musim penyakit, banyak virus corona, sehingga kita harus benar-benar makan makanan yang bergizi supaya tubuh kita selalu sehat ya nak ya. Kemudian yang terakhir itu adalah menghindari asap rokok. Hidup sehat tanpa merokok, hidup akan lebih sehat tanpa asap rokok. Nah, indahnya persahabatan, saling menjaga dan menghormati, jagalah kesehatan badan, jangan sampai kita mengobati. Nah, anak-anak, begitulah materi dari kita hari ini. Nanti Ibu akan mengirimkan LKPD dan juga tes evaluasi yang akan Ibu kirimkan ke WA grup ya nak ya. Nanti kalian kerjakan dan kalian kirim ke Ibu, ditunggu sampai pukul 12. Anak-anak, nanti sebelum kita menutup pembelajaran ini, jangan lupa kita mendengarkan lagu Indonesia Raya ya nak ya. Supaya apa? Supaya kita selalu mencintai Indonesia Raya kita ini ya nak ya. Cukup sekian penjelasan dari Ibu. Kita berjumpa lagi besok dengan pembelajaran yang berbeda, tema yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.